Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, balik lagi kita akan membahas tentang cerita-cerita santai. Masih berbicara tentang leadership. Sebelumnya kita membahas tentang pemimpin yang memiliki karakter pragmatis, di mana dia harus mengendalikan dirinya, bekerja keras untuk menghadapi situasi-situasi yang bertolak belakang dengan karakternya, yaitu adalah mencintai kedamaian, kemudian menghindari konflik, menghindari masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas antara pemimpin dan penghormatan. Nah, barangkali kita sering menjumpai atau bahkan kita sendiri pemimpin yang haus dengan penghormatan. Mungkin kita pernah mengalami atau bahkan masih sampai sekarang kita haus dengan penghormatan orang-orang yang ada di sekeliling. Kita haus dengan penghormatan anggota-anggota kita. Kita haus dengan penghormatan orang-orang yang dipimpin oleh kita. Merasa ingin dihormati sangat wajar sekali. Tapi kalau berlebihan, jatuhnya kayak nggak enak, ya. Jatuhnya kayak aneh menurut saya. Silakan menurut teman-teman seperti apa. Menurut saya, pemimpin yang haus dengan penghormatan itu agak aneh. Ya, aneh kenapa? Nanti kita akan bahas. Jadi kenapa sih timbul rasa haus dengan penghormatan? Sebetulnya kita bisa mencari dan menemukan akarnya itu dari mana. Akarnya bisa jadi kita sebagai pemimpin yang harus dengan hormat, gila hormat itu adalah pemimpin yang merasa kita jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang kita pimpin. Kita jauh merasa lebih baik dengan orang-orang yang kita pimpin, anggota-anggota kita. Dan sebaliknya, kita merasa bahwa orang lain, anggota-anggota kita, orang-orang yang dipimpin oleh kita, itu ada di bawah posisi, itu tidak sama posisinya dengan kita. Gitu ya. Sehingga sudah barang tentu mereka harus menghormati kita sebagai pemimpin yang posisinya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Ya mungkin ada akar masalah lain ya, tapi saya kira sih seperti itu. Saya kira demikian ya, bahwasanya kenapa pemimpin itu gila hormat, karena merasa dia lebih baik daripada anggotanya. Dia merasa lebih hebat, posisinya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga yang harus dihormati. Sehingga dia menuntut anggota-anggotanya, orang-orang di pimpinnya untuk menghormati dirinya. Begitu. Nah, kemudian masalahnya di mana? Emang nggak boleh? Emang seharusnya gimana? Gitu. Nah, menurut saya penghormatan itu, rasa hormat itu, rasa respect itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dituntut. Sehingga apabila penghormatan dan rasa hormat itu dituntut, dipaksa, jadi jatuhnya penghormatan palsu. Jadi di depan aja gitu, dia hormat, tapi di belakangnya kenapa? Ya karena dipaksa awalnya. Ya, jadi rasa hormatnya itu diciptakan karena dipaksa, tidak natural. Sedangkan menurut saya penghormatan itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu, seiring kita berinteraksi dengan anggota-anggota kita dengan baik. Apabila kita menaruh respect yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa kepada anggota-anggota kita, maka mereka pun akan menaruh respect kepada kita sebagai seorang pemimpin. Mereka juga akan hormat, bukan hormat yang palsu, tapi ya benar-benar hormat yang asli, karena telah tumbuh rasa takzimnya kepada kita. Ya, karena kita meskipun sebagai pemimpin yang posisinya memang tidak sama, memang benar dengan anggota kita,
mereka kemudian menilai kita sebagai pemimpin yang bijak, sebagai pemimpin yang peduli, sebagai pemimpin yang asik gitu loh. Maka mereka pun akan berekspresi. Nah biasanya kalau kita peduli, maka mereka pun akan peduli dengan kita. Tanpa kita minta hormat, tanpa kita minta atau kita paksa, mereka akan tumbuh rasa cinta dengan kita. Kenapa? Karena kita pun menebar cinta kepada orang-orang yang kita pimpin. Begitu teman-teman sekalian. Jadi pelajaran untuk kita, baik itu kita sebagai pemimpin maupun sebagai anggota, maka kita perlu menumbuhkan rasa cinta kita di antara sesama orang-orang yang ada dalam satu organisasi atau satu institusi gitu ya. Kita tumbuhkan kepedulian kita kepada mereka, bukan kepedulian yang palsu juga. Kita peduli karena ingin dihormati, kita peduli karena peduli tulus aja gitu, nothing tulus aja, karena kita peduli akan kehidupan dari anggota-anggota kita. Bagaimana contoh kepedulian itu? Ya kita membantu mereka, atau bahkan minimal kita bertanya gitu ya. Kita menggali cerita dari mereka, apa sih masalah yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka misalnya tidak hadir dalam kegiatan rapat. Apa sih yang sedang mereka hadapi sehingga mereka tidak menjawab telepon dari kita ya. Masalah-masalah organisasi, misalnya kalau terlambat ikut kegiatan atau tidak ikut rapat, tidak menjalankan tugas, kenapa? Kita tanya kepada mereka, dari atas apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kita bantu. Minimal apabila kita tidak bisa membantu secara materi, tentu kita bisa menghubungkan kepada orang-orang yang bisa membantu mereka secara langsung. Nah itulah jiwa kepemimpinan kita tumbuh, kita bertanggung jawab terhadap anggota-anggota kita, bahkan kehidupan mereka. Jadi obrolan kita dengan mereka itu bukan hanya tentang tugas aja, bukan hanya tentang organisasi aja, tapi kita tanya juga tentang keluarganya seperti apa, finansialnya bagaimana, ya, hal-hal yang di luar dari organisasi, hal-hal yang mereka sedang hadapi, ya. Sehingga kenapa anggota-anggota, kenapa kita harus melakukan itu? Ya, kita tanya kepada diri kita senang nggak sih? Kita senang nggak dipeduli? Tentunya senang, gitu ya. Jadi rasa hormat itu tumbuh secara natural, karena penghormatan yang tumbuh secara natural itu akan membawa suasana yang baik ketimbang penghormatan yang dipaksakan, dituntut, gitu ya. Karena dalam sebuah organisasi, pemimpin itu bukan bos, anggota itu bukan budak. Kita itu bukan tuan, mereka budak gitu ya. Kita bukan bos, mereka bukan bawahan gitu. Apalagi organisasi kita bukan organisasi yang kita ngasih uang gitu ke anggota-anggota kita ngasih gaji, kan enggak gitu ya. Jadi tumbuhkan rasa cinta kita, respect kita kepada anggota. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada perspektif lain, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.